Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Rahmawati, NIM 19112463, mahasiswi STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hairul Setiawan SPDI MPDI. Langsung saja, materi kali ini ialah mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yang mana bahasannya ialah mengenai apa pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan, kemudian apa tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan, dan terakhir bagaimana ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan. Langsung saja kita bahas, apa sih administrasi? Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan minister. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada. Dan minister sama artinya dengan kata to serve atau to conduct, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Kemudian administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian ada beberapa unsur pokok di dalam administrasi. Di antaranya ialah yang pertama, adanya sekelompok manusia, sedikitnya 2 orang. Kemudian adanya tujuan yang hendak dicapai bersama. 3, adanya tugas fungsi yang harus dilaksanakan atau kegiatan kerjasama. Dan keempat ialah adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Lanjut, tujuan administrasi sarana dan prasarana. Apa sih tujuannya? Administrasi pendidikan merupakan subsistem dalam sistem pendidikan sekolah atau madrasah. Maka tujuan administrasi pendidikan adalah berusaha untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan yang tertuang dalam visi, misi dan tujuan sekolah atau madrasah, dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Kemudian bagaimana ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan? Ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan meliputi beberapa komponen. Di antaranya yang pertama ialah administrasi kesiswaan. Kemudian apa sih administrasi kesiswaan? Administrasi kesiswaan ialah administrasi peserta didik, dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Administrasi kesiswaan mempunyai tujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Kemudian kegiatan administrasi kesiswaan. Kegiatan administrasi kesiswaan ini terbagi menjadi beberapa komponen lagi. Di antaranya yang pertama ialah perencanaan. Besarnya jumlah peserta didik yang akan diterima harus mempertimbangkan aspek daya tampung kelas atau jumlah yang tersedia. 2. Penerimaan peserta didik. Nah, penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk dapat diterima haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajiban yang telah ditentukan atau syarat yang harus dipenuhi. Ketiga, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Satuan pendidikan dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik biasanya melakukan kegiatan yang disebut kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Apa sih kegiatan kurikuler? Di sini akan saya jelaskan. Kegiatan kurikuler adalah semua kegiatan yang telah ditentukan dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pelajaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler? Yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler ialah kegiatan peserta didik yang dilaksanakan di luar ketentuan yang telah ada di dalam kurikulum. Terakhir ialah pencatatan dan pelaporan.
Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di satuan pendidikan sangat diperlukan. Kenapa? Karena peralatan dan perlengkapan tersebut biasanya berupa buku induk siswa, buku kleper pencatatan, daftar presensi atau daftar hadir peserta didik, kemudian daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, buku leger, dan buku rapor. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.